Perkenalkan, nama saya Bintang Anugrah Pratama, NRP 25/2017-031. Saya akan menjelaskan apa itu KLHS. Jadi, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, atau sering disingkat KRP. Jadi, KLHS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 sebagai suatu penilaian dampak-dampak lingkungan hidup yang sesuai kebijakan, rencana, dan program yang bersifat lebih strategis dibandingkan penilaian yang diterapkan pada kegiatan individual. Perkenalkan, saya Nandra Dwi Nugraheni, NRP 25/2017-107, akan menjelaskan mengenai kajian lingkungan hidup strategis atau Strategic Environmental Assessment. KLHS merupakan kajian terhadap kebijakan, rencana, program, baik secara persatuan ataupun kesatuan yaitu KRP, yang dimuat dalam dokumen perencanaan. KLHS mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Prinsipnya yaitu meyakinkan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program. KLHS sudah dilakukan secara internasional, banyak diimplementasikan di berbagai negara sesuai dengan karakteristik negaranya. Selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan ini memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek lingkungan hidup, yang kedua aspek sosial, dan yang ketiga aspek ekonomi. Selanjutnya ada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Menurut PP nomor 27 tahun 1999, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Analisis AMDAL meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi, dan sosial budaya yang semuanya haruslah dilakukan secara menyeluruh. KLHS dan AMDAL sama-sama instrumen untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Nah, ada perbedaan antara AMDAL dengan KLHS, yaitu pada objeknya. AMDAL objeknya yaitu kegiatan secara individu, sedangkan KLHS objeknya yaitu kebijakan, rencana, dan program baik mandiri ataupun dalam satu dokumen perencanaan. KLHS merupakan suatu pengambilan keputusan yang dianggap strategis sebelum kegiatan dilakukan. KLHS merupakan pelengkap dari AMDAL. Gambar di samping merupakan contoh kegiatan atau proyek yang harus memiliki AMDAL. Masing-masing kegiatan dan proyek memiliki AMDAL, namun masing-masing AMDAL tidak berkaitan.
Nah, ketika kita ingin melihat dampak secara akumulatif, ini akan sulit. Hal ini dapat dilihat dengan KLHS. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fareza, NRP 25/2017-076. Di sini saya akan menjelaskan mengapa KLHS penting. KLHS sendiri memiliki peranan penting dikarenakan pembangunan berkelanjutan menuntut adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan membuat kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. KLHS ini digunakan untuk menjamin telah dijadikannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, rencana, dan program atau KRP. Selanjutnya pelaksanaan KLHS. KLHS sendiri wajib dilaksanakan dalam perencanaan yang pertama yaitu Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTRW, yang kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP, yang ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, dan yang keempat Kebijakan Rencana atau Program atau KRP. Selanjutnya kajian KLHS. Nah, apa saja yang dikaji dalam KLHS? Yang pertama yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemudian yang kedua adalah perkiraan dampak dan risiko yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga kinerja layanan atau jasa ekosistem. Kemudian yang keempat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian yang kelima kerentanan dan kapasitas antisipasi perubahan iklim. Dan yang keenam ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, tujuan KLHS. Secara universal, KLHS sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu keharmonisan atau keserasian lingkungan alamiah dengan lingkungan buatan. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan sumber daya alam yang terpadu atau penggunaan sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa membebani kebutuhan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya aspek teknis KLHS. Dalam pengkajian KLHS terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu muatan dan materi, di mana muatan dan materi tersebut harus sesuai dengan apa yang dikaji. Kemudian data dan informasi yang akurat, kemudian pengetahuan akan hal yang dikaji, kemudian metodologi yang digunakan, dan waktu. Setelah beberapa aspek tersebut dipertimbangkan, maka dapat diambil beberapa kebijakan, yaitu yang pertama mengambil keputusan, sintesis, analisis, rangkuman informasi, pengelolaan data, dan pengumpulan data. Perkenalkan, nama saya Rani Hardiani AS, NRP 25/2017-045. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan KLHS. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Yang kedua itu perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program. Yang ketiga itu rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada tata cara penyelenggaraan KLHS.
Yang pertama ada tahap persiapan atau praproses. Dalam tahap persiapan itu ada pembentukan pokja atau penyusun kelompok kerja KLHS. Selanjutnya ada identifikasi para pemangku kepentingan. Dalam identifikasi para pemangku kepentingan ini, misalkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung. Lalu masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi atau keahlian yang relevan. Selanjutnya ada pembuatan kerangka acuan kerja atau KAK. Kerangka ini menjadi pedoman kerja dan dasar pengukur kinerja Pokja KLHS. Yang kedua, ada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, ada identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis. Yang ketiga, ada identifikasi isu pembangunan prioritas. Yang keempat, ada identifikasi materi muatan KRP berdampak. Yang kelima, ada analisis pengaruh. Yang keenam, ada kajian 6 muatan KLHS. Selanjutnya, yang ketujuh ada alternatif, kedelapan ada rekomendasi, kesembilan penjaminan kualitas KLHS, yang kesepuluh pendokumentasian KLHS, yang kesebelas validasi KLHS. Tahapan perencanaan secara jelas dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.